Halo, nama saya Dolito Situmorang dengan NIM 010912200022. Pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia, kita akan membahas tentang sistem urinari. Overview untuk materi kali ini, yang pertama komponen, kedua fungsi ginjal, tiga anatomi kasar ginjal, empat struktur internal ginjal, dan yang kelima suplai darah. Komponen. Yang pertama komponen. Sistem urinari terdiri dari dua ginjal yang memproduksi urin, dua ureter yang membawa urin ke dalam sebuah kandung kemih untuk penampungan sementara, dan uretra yang mengalirkan urin ke luar tubuh melalui orifisium uretra eksterna. Fungsi ginjal yaitu yang pertama pengeluaran zat sisa organik. Ginjal mengekskresi urea, asam urat, kreatinin, dan produk penguraian hemoglobin dan hormon. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Ginjal mengekskresi ion natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan fosfat. Ekskresi ion ini seimbang dengan asupan dan ekskresinya melalui rute lain, seperti pada saluran gastrointestinal atau kulit. 3. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal mengendalikan ekskresi ion hidrogen atau H+, bikarbonat atau HCO3-, dan amonium NH4+, serta memproduksi urin asam atau basa bergantung pada kebutuhan tubuh. 4. Pengaturan produksi sel darah merah. Ginjal melepas eritropoietin yang mengatur produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Ginjal mengatur volume cairan yang esensial bagi pengaturan tekanan darah dan juga memproduksi enzim renin. Renin adalah komponen penting dalam mekanisme renin-angiotensin aldosteron yang meningkatkan tekanan darah dan retensi air. 6. Pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Ginjal melalui ekskresi glukosa dan asam amino berlebih, bertanggung jawab atas konsentrasi nutrien dalam darah. 7. Pengeluaran zat beracun. Ginjal mengeluarkan polutan, zat tambahan makanan, obat-obatan, dan zat kimia asing lain dari tubuh. Anatomi kasar ginjal. Yang pertama, tampilan. Ginjal adalah organ berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm atau kurang lebih sebesar kepalan tangan. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram pada laki-laki dan 115 sampai 155 gram pada perempuan. Yang kedua, lokasi. Ginjal terletak di area yang tinggi, yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Organ ini merupakan organ retroperitoneal dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum, rongga abdomen atas. Tiap-tiap ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. B. Ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan ginjal kiri karena ada hati pada sisi kanan. 3. Jaringan ikat pembungkus. Setiap ginjal diselubungi 3 lapisan jaringan ikat. A. Fascia renal adalah pembungkus terluar. Pembungkus ini melebuhkan ginjal pada struktur di sekitarnya dan mempertahankan posisi organ. B. Lemak perirenal adalah jaringan adipose yang terbungkus fascia ginjal. Jaringan ini membantai ginjal dan membantu organ tetap pada posisinya. C. Kapsul fibrosa atau ginjal adalah membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dengan mudah dilepas. Struktur internal ginjal. Yang pertama, hilus atau hilum adalah tingkat kecukupan tepi medial ginjal. 2. Sinus ginjal adalah rongga berisi lemak yang membuka pada hilus. Sinus ini membentuk perlekatan untuk jalan masuk dan keluar ureter, vena dan arteri renalis, saraf dan limfatik. 3. Pelvis ginjal adalah perluasan ujung proksimal ureter. Ujung ini berlanjut menjadi 2-3 kali mayor.
yaitu rongga yang mencapai glandular, bagian penghasil urin pada ginjal. Setiap kaliks mayor bercabang menjadi beberapa atau 8–18 kaliks minor. 4. Parenkim ginjal adalah jaringan ginjal yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi medula dan korteks luar. A. Medula terdiri dari massa-massa triangular yang disebut piramida ginjal. Ujung yang sempit dari setiap piramida papila masuk dengan pas dalam kaliks minor dan ditembus mulut ductus pengumpul urin. B. Korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional ginjal. Korteks terletak di dalam antara piramida-piramida medula yang bersebelahan untuk membentuk kolumna ginjal yang terdiri dari tubulus-tubulus pengumpul yang mengalir ke dalam ductus pengumpul. 5. Ginjal terbagi-bagi lagi menjadi lobus ginjal. Setiap lobus terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Struktur internal ginjal yang pertama, struktur nefron. 1. Ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron yang merupakan unit pembentuk urin. Setiap nefron memiliki satu komponen vaskular atau kapiler dan satu komponen tubular. Gambar 2 menunjukkan struktur dari nefron. 2. Glomerulus adalah gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel berdinding ganda disebut kapsul Bowman. Glomerulus dan kapsul Bowman bersama-sama membentuk sebuah korpuskel ginjal. A. Lapisan visceral kapsul Bowman adalah lapisan internal epitelium. Sel-sel lapisan visceral dimodifikasi menjadi podosit atau sel seperti kaki, yaitu sel-sel epitel khusus di sekitar kapiler glomerular. 1. Setiap sel podosit melekat pada permukaan luar kapiler glomerular melalui beberapa prosesus primer panjang yang mengandung prosesus sekunder yang disebut prosesus kaki atau pedikel atau kaki kecil. 2. Pedikel berinterdigitasi atau saling mengunci dengan prosesus yang sama dari podosit tetangga. Ruang sempit antara pedikel-pedikel yang berinterdigitasi disebut filtration slit atau pori-pori dari celah yang lebarnya sekitar 25 nanometer. Setiap pori dilapisi selapis membran tipis yang memungkinkan aliran beberapa molekul dan menahan aliran molekul lainnya. 3. Barier filtrasi glomerular adalah barier jaringan yang memisahkan darah kapiler glomerular dari ruang dalam kapsul Bowman. Barier ini terdiri dari endotelium kapiler, membran dasar atau lamina basalis kapiler, dan filtration slit. B. Lapisan parietal kapsul Bowman membentuk tepi terluar korpuskel ginjal. 1. Pada kutub vaskular korpuskel ginjal, arteriola aferen masuk ke glomerulus dan arteriol eferen keluar dari glomerulus. 2. Pada kutub urinarius korpuskel ginjal, glomerulus memfiltrasi aliran yang masuk ke tubulus contortus proximal. 3. Tubulus contractus maximal. Panjangnya mencapai 15 mm dan sangat berliku. Pada permukaannya menghadap ke lumen tubulus ini terdapat sel-sel epitelial kuboid yang kaya akan mikrofilus atau brush border dan memperluas area permukaan lumen. 4. Ansa Henle. Tubulus contortus proximal mengarah ke tungkai descendens ansa Henle yang masuk ke dalam medula, membentuk lengkungan jepit yang tajam atau lekukan, dan membalik ke atas membentuk tungkai ascendens ansa Henle. A. Nefron korteks terletak di bagian terluar korteks. Nefron ini memiliki lekukan pendek yang memanjang ke sepertiga bagian atas medula. B. Nefron juxtamedular terletak di dekat medula. Nefron ini memiliki lekukan panjang yang menjulur ke dalam piramida medula. 5. Tubulus contortus distal juga sangat berliku, panjangnya sekitar 5 mm dan membentuk segmen terakhir nefron.
A. Di sepanjang jalurnya, tubulus ini bersentuhan dengan dinding arteriol aferen. Bagian tubulus yang bersentuhan dengan arteriol mengandung sel-sel termodifikasi yang disebut makula densa. Makula densa berfungsi sebagai suatu kemoreseptor dan distimulasi oleh penurunan ion natrium. B. Dinding arterial aferen yang bersebelahan dengan makula densa mengandung sel-sel otot polos termodifikasi yang disebut sel juxtaglomerular. Sel ini distimulasi melalui penurunan tekanan darah untuk memproduksi renin. C. Makula densa. Sel juxtaglomerular dan sel megasium saling bekerja sama untuk membentuk aparatus juxtaglomerular yang penting dalam pengaturan tekanan. 6. Tubulus dan ductus pengumpul. Karena setiap tubulus pengumpul berdesenden di korteks, maka tubulus tersebut akan mengalir ke sejumlah tubulus contortus distal. Tubulus pengumpul membentuk ductus pengumpul besar yang lurus. Ductus pengumpul membentuk tuba yang lebih besar yang mengalirkan urin ke kaliks minor. Kaliks minor bermuara ke dalam pelvis ginjal melalui kaliks mayor. Dari pelvis ginjal, urin dialirkan ke ureter yang mengarah ke kandung kemih. Suplai darah. Arteri renalis adalah percabangan aorta abdomen yang mensuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilus melalui cabang anterior dan posterior. 2. Cabang anterior dan posterior arteri renalis membentuk arteri-arteri interlobularis yang mengalir di antara piramida-piramida ginjal. 3. Arteri arcuata berasal dari arteri interlobaris pada area pertemuan antara korteks dan medula. 4. Arteri interlobularis merupakan percabangan arteri arcuata di sudut kanan dan melewati korteks. Arteriol aferen berasal dari arteri interlobularis. 1. Arteriol aferen membentuk sekitar 50 kapiler yang membentuk glomerulus. 6. Arteriol aferen meninggalkan setiap glomerulus dan membentuk jaring-jaring kapiler lain. Kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus contortus distal dan proksimal untuk memberi nutrien pada tubulus tersebut dan mengeluarkan zat-zat yang direabsorpsi. A. Arteriol aferen dari glomerulus nefron cortex memasuki jaring-jaring kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus contortus distal dan proksimal pada nefron tersebut. B. Arteriol aferen dari glomerulus pada nefron juxta. Glomerulus memiliki perpanjangan pembuluh kapiler panjang yang lurus disebut fossa recta yang berdesenden ke dalam piramida medula. Lekukan fossa recta membentuk lengkungan jepit yang melewati ansa Henle. Lengkungan ini memungkinkan terjadinya pertukaran zat antara ansa Henle dan kapiler serta memegang peranan dalam konsentrasi urin. 7. Kapiler peritubular mengalir ke dalam vena porteks yang kemudian menyatu dan membentuk vena introbularis. 8. Vena arcuata menerima darah dari vena interlobularis. Vena arcuata bermuara ke dalam vena interlobaris yang bergabung untuk bermuara ke dalam vena renalis. Vena ini meninggalkan ginjal untuk bersatu dengan vena cava inferior. 1. Pembentukan urin. Ginjal memproduksi urin yang mengandung zat sisa metabolik dan mengatur komposisi cairan tubuh melalui 3 proses utama. Yang pertama, filtrasi glomerulus. Definisi filtrasi glomerulus adalah perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerular dalam gradien tekanan tertentu ke dalam kapsul Bowman. Filtrasi ini dibantu oleh faktor berikut. Yang A. Membran kapiler glomerular lebih permeabel dibandingkan kapiler lain dalam tubuh sehingga filtrasi berjalan dengan sangat cepat. B. Tekanan darah dalam kapiler glomerular lebih tinggi dibandingkan tekanan darah dalam kapiler lain karena diameter arteriol aferen lebih kecil dibandingkan diameter aferen. 2. Mekanisme filtrasi glomerular. A. Tekanan hidrostatik atau darah glomerular
Glomerular mendorong cairan dan zat terlarut keluar dari darah dan masuk ke ruang kapsul Bowman. B. Dua tekanan yang berlawanan dengan tekanan hidrostatik glomerular. 1. Tekanan hidrostatik dihasilkan oleh cairan dalam kapsul Bowman. Tekanan ini cenderung untuk menggerakkan cairan keluar dari kapsul menuju glomerulus. 2. Tekanan osmotik koloid dalam glomerulus yang dihasilkan oleh protein plasma adalah tekanan yang menarik cairan dari kapsul Bowman untuk memasuki glomerulus. C. Tekanan filtrasi efektif atau Effective Filtration Force atau EFP adalah tekanan dorong neto. Tekanan ini adalah selisih antara tekanan yang cenderung mendorong cairan keluar dari glomerulus menuju kapsul Bowman. EFP sama dengan tekanan hidrostatik glomerular dikurang tekanan kapsular ditambah tekanan osmotik glomerulit glomerular. 3. Laju filtrasi glomerular atau Glomerular Filtration Rate atau GFR adalah jumlah filtrat yang terbentuk per menit pada semua nefron dari kedua ginjal. Pada laki-laki, laju filtrasi ini di sekitar 125 ml per menit atau 180 liter dalam 24 jam. Pada perempuan, 110 ml per menit. 4 faktor yang mempengaruhi GFR. A. Tekanan filtrasi efektif. GFR berbanding lurus dengan ESP dan perubahan tekanan yang terjadi akan mempengaruhi GFR. Derajat konstriksi arteriol aferen dan aferen menentukan aliran darah ginjal dan juga tekanan hidrostatik glomerular. 1. Konstriksi arteriol aferen menurunkan aliran darah dan mengurangi laju filtrasi glomerular. 2. Konstriksi arteriol aferen menyebabkan terjadinya tekanan darah tambahan dalam glomerulus dan meningkatkan GFR. B. Autoregulasi ginjal. Mekanisme autoregulasi intrinsik ginjal mencegah perubahan aliran darah ginjal dan GFR akibat variasi fisiologis rata tekanan darah arteri. Autoregulasi seperti ini berlangsung pada rentang tekanan darah lebar antara 80 mHg dan 180 mHg. 1. Jika rata tekanan arteri atau normalnya 100 mHg meningkat, arteriol aferen berkonstriksi untuk menurunkan aliran darah ginjal dan mengurangi GFR. Jika rata tekanan darah arteri menurun, terjadi vasodilatasi arteriol aferen untuk meningkatkan GFR. Dengan demikian, perubahan-perubahan mayor pada GFR dapat dicegah. 2. Autoregulasi melibatkan mekanisme umpan balik dari reseptor peregang dalam dinding arteriol dan dari aparatus juxtaglomerular. 3. Di samping mekanisme autoregulasi ini, peningkatan tekanan arteri dapat sedikit meningkatkan GFR karena begitu banyak filtrat glomerular yang dihasilkan sehari. Perubahan yang terkecil pun dapat meningkatkan haluaran urin. C. Stimulasi simpatis. Satu peningkatan impuls simpatis seperti yang terjadi saat stres akan menyebabkan konstriksi arteriol aferen, menurunkan aliran darah ke dalam glomerulus dan menyebabkan penurunan GFR. D. Obstruksi aliran urinaria oleh batu ginjal atau batu dalam ureter akan meningkatkan tekanan hidrostatik dalam kapsul Bowman dan menurunkan GFR. Kelaparan. Diet sangat rendah protein atau penyakit hati akan menurunkan tekanan osmotik koloid darah sehingga meningkatkan GFR. Berbagai penyakit ginjal dapat meningkatkan permeabilitas kapiler glomerular dan meningkatkan GFR. 5. Komposisi filtrat glomerular. A. Filtrat dalam kapsul Bowman identik dengan filtrat plasma dalam hal air dan zat terlarut dengan berat molekul rendah seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin.
B. Sejumlah kecil albumin plasma dapat terfiltrasi, tetapi sebagian besar diabsorpsi kembali dan secara normal tidak tampak pada urin. C. Sel darah merah dan protein tidak difiltrasi. Penampakannya dalam urin menandakan suatu abnormalitas. Penampakan sel darah putih biasanya menandakan adanya infeksi bakteri pada traktus urinaria bagian bawah. B. Reabsorpsi tubulus. Sebagian besar filtrat atau 99% secara selektif direabsorpsi pada tubulus ginjal melalui difusi pasif gradien kimia atau listrik, transport aktif terhadap gradien tersebut, atau difusi terfasilitasi. Sekitar 85% natrium klorida dan air serta semua glukosa dan asam amino pada filter glomerulus diabsorpsi dalam tubulus contortus proximal, walaupun reabsorpsi berlangsung pada semua nefron. Yang pertama, reabsorpsi ion natrium. A. Ion natrium ditransport secara pasif melalui difusi terfasilitasi dengan karet dari lumen tubulus contortus proximal ke dalam sel-sel epitel tubulus yang konsentrasi natriumnya lebih rendah. B. Ion natrium ditransport secara aktif dengan pompa natrium kalium akan keluar dari sel-sel epitel untuk masuk ke cairan interstisial di dekat kapiler peritubular. 2. Reabsorpsi ion klor dan ion negatif lain. A. Karena ion natrium positif bergerak secara pasif dari cairan tubulus ke sel dan secara aktif dari sel ke cairan interstisial peritubular, akan terbentuk ketidakseimbangan listrik yang justru membantu pergerakan pasif ion-ion negatif. B. Dengan demikian, ion klor dan bikarbonat negatif secara pasif berdifusi ke dalam sel-sel epitel dari lumen dan mengikuti pergerakan natrium yang keluar menuju cairan peritubular dan kapiler tubular. 3. Reabsorpsi glukosa, fruktosa, dan asam amino. A. Karir glukosa dan asam amino sama dengan karir ion natrium dan digerakkan melalui kontransport. B. Maksimum transport. Karir pada membran sel tubulus memiliki kapasitas reabsorpsi maksimum untuk glukosa, berbagai jenis asam amino, dan beberapa zat reabsorpsi lainnya. Jumlah ini dinyatakan dalam maksimum transport atau transport. C. Maksimum transport atau TM untuk glukosa adalah jumlah maksimum yang dapat ditransport atau reabsorpsi per menit, yaitu sekitar 200 mg glukosa atau 100 ml plasma. Jika kadar glukosa darah melebihi nilai TM-nya, berarti melewati ambang plasma ginjal sehingga glukosa muncul di urin atau glikosuria. 4. Reabsorpsi air. Air bergerak bersama ion natrium melalui osmosis. Ion natrium berpindah dari area berkonsentrasi air tinggi dalam lumen tubulus contortus proximal ke area berkonsentrasi air rendah dalam cairan interstisial dan kapiler peritubular. 5. Reabsorpsi urea. Seluruh urea yang terbentuk setiap hari difiltrasi oleh glomerulus. Sekitar 50% urea secara pasif direabsorpsi. Dengan demikian, 50% urea yang difiltrasi akan diekskresi dalam urin. 6. Reabsorpsi ion organik lain, seperti kalium, kalsium, fosfat, dan sulfat, serta sejumlah ion organik dalam melalui transport aktif. C. Mekanisme sekresi tubular adalah proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dan kapiler peritubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk dikeluarkan dalam urin. 1. Zat-zat seperti ion hidrogen, kalium, dan amonium, produk akhir metabolik kreatinin dan asam hirupat, serta obat-obat tertentu atau penisilin secara aktif diekskresikan ke dalam tubulus. 2. Ion hidrogen dan amonium diganti dengan ion natrium dalam tubulus contortus distal dan tubulus pengumpul. Sekresi tubular yang selektif terhadap ion hidrogen dan amonium membantu dalam pengaturan pH plasma dan keseimbangan asam basa cairan tubuh. 3. Sekresi tubular merupakan suatu mekanisme yang penting untuk mengeluarkan zat-zat kimia asing dan tidak diinginkan. 2. Konsep clearance.
A. Ginjal berfungsi untuk membersihkan plasma darah dari zat-zat buangan seperti urea dan buangan nitrogen non-protein lain yang terbentuk sebagai hasil proses metabolik. Jika plasma tersaring saat melalui glomerulus dan bergerak melewati tubulus nefron, plasma akan menjadi bersih dari zat-zat yang tidak terabsorpsi ulang atau hanya sebagian terabsorpsi ulang. B. Plasma clearance dinyatakan dalam mililiter per menit adalah volume darah per menit yang telah bersih dari zat. Volume ini dapat dihitung dengan memakai rumus berikut. Contoh plasma 1. Contoh plasma clearance terhadap urea. Jika jumlah urea yang memasuki urin per menit adalah 12 mg atau laju ekskresi urinaria dan konsentrasi urea dalam plasma 0,2 mg per mililiter atau konsentrasi plasma clearance terhadap urea adalah 60 per menit. 2. Dengan demikian hanya separuh lebih sedikit urea yang difiltrasi melalui glomerulus dalam setiap aliran yang diekskresi dalam urin. 3. Konsentrasi urin dan mekanisme pengenceran. A. Volume urin. Volume urin yang dihasilkan setiap hari bervariasi dari 600 ml sampai 2.500 ml lebih. 1. Jika volume urin tinggi, zat buangan diekskresi dalam larutan encer hipotonik atau hipoosmotik terhadap plasma. Berat jenis urin mendekati berat jenis air atau sekitar 1,003. Jika tubuh perlu menahan air, maka urin yang dihasilkan kental sehingga volume urin yang sedikit tetap mengandung jumlah zat buangan yang sama yang harus dikeluarkan. Konsentrasi zat terlarut lebih besar, urin hipertonik atau hiperosmotik terhadap plasma, dan berat jenis urin lebih tinggi di atas 1,030. B. Pengaturan volume urin. Produksi urin kental yang sedikit atau urin encer yang lebih banyak diatur melalui mekanisme hormon dan mekanisme pengkonsentrasi urin ginjal. 1. Mekanisme hormonal. A. Antidiuretik hormon atau ADH meningkatkan permeabilitas tubulus contortus distal dan tubulus pengumpul terhadap air sehingga mengakibatkan terjadinya reabsorpsi dan volume urin yang sedikit. 1. Sisi sintesis dan sekresi. ADH disintesis oleh badan sel saraf serabut saraf hipofisis posterior. ADH kemudian dilepas sesuai impuls yang sampai pada serabut saraf. 2. Stimulus pada sekresi ADH. A. Osmotik. Yang pertama, neuron hipotalamus adalah osmoreseptor dan sensitif terhadap perubahan konsentrasi ion natrium, serta zat terlarut lain dalam cairan intraseluler yang menyelubunginya. 2. Peningkatan osmolaritas plasma. Seperti yang terjadi saat dehidrasi, menstimulasi osmoreseptor untuk mengirim impuls ke kelenjar hipofisis posterior agar melepas ADH. Air direabsorpsi kembali dari tubulus ginjal sehingga dihasilkan urin kental dengan volume sedikit. 3. Penurunan osmolaritas plasma mengakibatkan berkurangnya ekskresi ADH, berkurangnya reabsorpsi air dari ginjal dan produksi urin encer yang banyak. B. Volume dan tekanan darah. Baroreseptor dalam pembuluh darah atau di vena atrium kanan dan kiri pembuluh pulmonare, sinus karotik, dan lingkungan aorta. Memantau volume darah dan tekanan darah. Penurunan volume dan tekanan darah meningkat sekresi ADH. Peningkatan volume dan tekanan darah menurunkan sekresi ADH. C. Faktor lain. Nyeri, kecemasan olahraga, analgesik narkotik, dan barbiturate meningkatkan sekresi ADH. Alkohol menurun sekresi. B. Aldosteron adalah hormon steroid yang disekresikan oleh sel-sel korteks kelenjar adrenal. Hormon ini bekerja pada tubulus distal dan ductus pengumpul untuk meningkatkan reabsorpsi aktif ion natrium dan sekresi ion kalium. Mekanisme renin, angiotensin, aldosteron yang meningkatkan retensi dan garam. 2. Sistem arus bolak-balik dalam ansa Henle dan vasa recta memungkinkan terjadinya reabsorpsi osmotik air dari tubulus dan ductus pengumpul ke dalam cairan interstisial medularis yang lebih kental di bawah pengaruh ADH.
Absorpsi air memungkinkan tubuh untuk menahan air sehingga urin yang disekresikan lebih kental dibanding cairan tubuh normal. C. Sistem arus bolak-balik ganda dalam ANSA Henle. 1. Sistem arus bolak-balik adalah salah satu sistem yang aliran masuknya atau inflow ke dalam tuba berbentuk U seperti ANSA Henle mengalir berdekatan dan secara paralel menuju arah berlawanan dengan aliran keluar atau outflow dari tuba. Sistem arus bolak-balik dibantu dengan transport aktif. 2. Karena filter glomerular isoosmotik masuk mengalir melalui ANSA Henle, filter tersebut akan semakin kental atau hiperosmotik di bagian dasar lengkungan. A. Tungkai descende ANSA Henle sangat permeabel terhadap air dan relatif impermeabel terhadap zat terlarut seperti NaCl. Tungkai ini tidak secara aktif mentransport setiap zat. B. Tungkai ascendent impermeabel terhadap air, tetapi permeabel terhadap NaCl. Ion klor secara aktif memompa filtrat keluar tungkai ascendent menuju cairan interstisial peritubular yang diikuti dengan aliran ion natrium. Karena tarikan listrik ion klor negatif, hal ini meningkatkan konsentrasi osmotik NaCl dalam cairan interstisial. C. Akibat peningkatan osmolaritas cairan interstisial, air bergerak keluar tungkai descendent dan lengkungan menuju cairan interstisial tubular melalui proses osmosis. Hal ini menyebabkan konsentrasi zat terlarut dalam cairan tubular lebih besar karena zat tersebut berbalik pada lengkung jepit ANSA Henle. Osmolaritas cairan ini meningkat sampai mencapai konsentrasi maksimum 1200 miliosmol per liter, 4 kali lebih banyak dibandingkan konsentrasi normal cairan tubuh. D. Karena filtrat bergerak di sepanjang tungkai ascendent, kandungan ion natriumnya pun semakin berkurang. NaCl berdifusi secara pasif keluar lengkung di awal tungkai ascendent dan secara aktif ditransport keluar saat filtrat melewati tungkai ascendent. Karena tungkai ascendent impermeabel terhadap air, maka air tidak ikut keluar dan cairan tubular kemudian menjadi lebih encer atau hipoosmotik saat menanjak menuju korteks. Sebagian NaCl yang keluar dari tungkai ascendent ke cairan interstisial berdifusi ke dalam tungkai descendent sehingga memperbesar konsentrasi zat terlarut dalam tungkai descendent. Juga NaCl baru dalam filtrat glomerular terus bergerak ke dalam inflow tubulus untuk dikeluarkan dari tungkai ascendent ke cairan interstisial peritubular. Dengan demikian, mekanisme daur ulang ini menggandakan konsentrasi NaCl. F. Akibatnya adalah cairan interstisial yang menyelubungi ANSA Henle mengandung garam berkonsentrasi tinggi, seperti halnya filtrat dalam ANSA Henle. Gradien konsentrasi vertikal dari korteks atau isoosmotik ke medula hiperosmotik dapat dipertahankan. 3. Daur ulang medularis terhadap urea membantu mempertahankan gradien konsentrasi vertikal dalam cairan interstisial ANSA Henle. A. Urea berdifusi secara pasif keluar dari ductus pengumpul menuju cairan interstisial medular. Sebagian urea berdifusi dari cairan medularis ke dalam tungkai descendent. B. Dengan demikian, urea disirkulasi ulang di antara tubulus pengumpul dan tungkai descendent. Konsentrasi tinggi urea dalam cairan interstisial medularis berkontribusi terhadap osmolaritasnya. Hal itu meningkatkan pergerakan osmotik air keluar dari tungkai descendent dan meningkatkan konsentrasi NaCl filtrat dalam tungkai descendent. D. Mekanisme pertukaran arus bolak-balik. Dalam pembuluh darah dan tubulus ginjal membantu mekanisme arus bolak-balik ganda. Jika sirkulasi darah mengeluarkan zat terlarut dari cairan ekstraseluler, medula gradien konsentrasi tidak dapat dipertahankan. Gradien hiperosmolaritas vertikal tidak terganggu dengan sirkulasi darah karena alasan berikut. Yang pertama, kapiler vasa rekta berfungsi sebagai penukar
arus bolak-balik karena aliran darah di sekitar ansa Henle berlawanan arah aliran filtrat di sekitar lengkungan tersebut. 2. Dinding fasa rekta permeabel terhadap NaCl dan air. Saat darah mengalir menuruni pembuluh descendent, fasa rekta yang paralel terhadap tungkai ascending tubulus, darah menjadi hiperosmotik karena darah menarik ion natrium dan klor serta kehilangan sebagian air. Di dasar lengkung kapiler, osmolaritas plasma identik dengan osmolaritas yang menyelubungi cairan interstisial. 3. Ketika darah mengalir balik ke pembuluh ascendent, fasa rekta yang paralel dengan tungkai descendent tubulus, garam berdifusi kembali ke kapiler dan air juga masuk kembali ke pembuluh. Osmolaritas darah menurun karena darah mengalir menuju korteks. 4. Karena pertukaran pasif garam dan air di antara fasa rekta dan cairan interstisial medular serta fakta yang menunjukkan aliran darah dalam fasa rekta relatif lambat. Darah yang meninggalkan medula hanya sedikit hiperosmotik terhadap darah arteri. Gradien konsentrasi dalam cairan ekstraseluler medula. Ekskresi urin kental. 1. Filtrat hipoosmotik atau encer dalam tungkai ascendent ansa Henle masuk ke tubulus contortus distal dan mengalir menuruni duktus pengumpul menuju ureter. Akibat sistem arus bolak-balik cairan interstisial yang menyelubungi duktus pengumpul menjadi hiperosmotik dan terbentuk gradien konsentrasi yang diperlukan untuk osmosis air keluar dari duktus. 2. Duktus pengumpul impermeabel terhadap jika tidak ada ADH. Air akan keluar dari duktus pengumpul melalui osmosis jika ada ADH. 3. Ansa Henle yang panjang diperlukan agar sistem penggandaan dan pertukaran arus bolak-balik dapat bekerja. Ikan tidak memiliki ansa Henle dan binatang dengan ansa Henle yang pendek atau berang-berang. F. Ekskresi urin encer. Jika ADH tidak ada, duktus pengumpul hampir tidak tertembuk air. Reabsorpsi tambahan zat terlalu dalam tubulus distal dan bulat sampai yang terendah antara 60–70 meter osmotis atau liter urin encer yang masuk ke pelvis ginjal akan diekskresikan. Sekian dari penjelasan video kali ini tentang sistem urinary. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.